Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nonika Ago, NIM 20061110231, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya akan membahas mata kuliah Bisnis Pariwisata dan materinya mengenai citra bisnis pariwisata. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu citra. Citra adalah tujuan pokok bagi suatu organisasi atau perusahaan. Pengertian citra itu sendiri abstrak atau intangible, tetapi wujudnya dapat dirasakan dari penilaian, baik semacam tanda respek dan rasa hormat dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Dilihat sebagai sebuah badan usaha yang dipercaya, profesional, dan dapat diandalkan dalam pembentukan pelayanan yang baik. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis citra. Yang pertama ada citra bayangan atau mirror image. Citra ini merupakan citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Yang kedua ada citra yang berlaku atau current image, yang merupakan suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada citra yang diharapkan atau wish image, yaitu merupakan suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Yang keempat ada citra perusahaan atau corporate image, yaitu merupakan citra dari suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan, bukan citra atas produk dan pelayanan saja. Dan yang terakhir ada citra majemuk atau multiple image, yang merupakan citra ini dapat diterapkan pada semua jenis organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir ada citra majemuk atau multiple image, yang merupakan citra ini dapat diterapkan pada semua jenis organisasi atau perusahaan yang memiliki banyak unit dan pegawai atau anggota. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor pembentuk citra. Faktor-faktor pembentuk citra ini ada 5 faktor pembentukan citra organisasi. Antara lain, yang pertama identitas fisik, yang kedua identitas non-fisik, yang ketiga manajemen organisasi, yang keempat kualitas hasil, dan yang kelima aktivitas dan pola hubungan. Mengapa citra destinasi wisata sangat penting? Sangat penting karena citra destinasi bisa memberikan dampak bagi minat wisatawan untuk kembali berkunjung ke objek wisata tersebut. Pengembangan destinasi wisata yang baik tentunya dapat membuat wisatawan merasa puas dan kemudian dapat berkunjung kembali merekomendasikan destinasi wisata kepada orang lain. Dan kuliner yang berada pada suatu destinasi yang dipercaya sebagai alat promosi dan pembentukan citra destinasi yang efektif. Citra dari suatu destinasi pariwisata adalah kepercayaan, pemahaman, dan penilaian terhadap suatu tempat yang dikunjungi. Bahkan peningkatan citra untuk mencapai target jumlah kunjungan, wisatawan memerlukan adanya strategi pemasaran yang baik dari kuliner yang diunggulkan. Dan yang selanjutnya, karena saya orang Manado, maka saya akan memperkenalkan makanan khas Manado. Yang kita kenal, kelezatan makanan Manado memang sudah terkenal pedas, asin, dan gurih. Adalah cita rasa kekhasannya. Berikut adalah 10 menu makanan khas Manado yang paling sering dicari orang. Yang pertama ada bubur tinutuan atau bubur Manado. Bubur kaya akan vitamin ini biasanya memang disajikan di pagi hari. Bubur dengan isi sayuran berupa kangkung, bayam, ubi merah, jagung, dan bumbu-bumbu seperti serai, daun salam, jahe, serta garam ini dinikmati dengan ikan asin goreng dan sambal pedas khas Manado. Dan yang kedua ada nasi kuning Saroja. Sama dengan nasi kuning kebanyakan di Indonesia.
Nasi kuning ini juga disajikan dengan berbagai hidangan lainnya seperti abon ikan cakalang, keripik ubi yang dibuat mirip kentang, semur daging, dan sambal goreng tak lupa perkedel jagungnya. Dan yang ketiga ada ikan atau ayam woku. Ini merupakan menu yang berkuah dengan racikan banyak bumbu, terasa pedas dan sedikit asam, segar dengan bau daun kemanginya. Dan yang keempat ada nasi jaha, ketan putih dan santan yang dimasak dalam bumbu. Nasi jaha dikenal juga dengan nama lemang di daerah Sumatera. Dan yang kelima ada paniki. Menu yang satu ini terbilang ekstrim karena paniki adalah kelelawar besar yang banyak hidup di Manado. Paniki dimasak dalam santan kental dan bumbu berempah yang kuat. Cara lainnya lagi, paniki dimasak seperti dioseng dengan bumbu rempah dan cabai yang banyak sehingga rasanya sangat pedas dan panas. Daging paniki berwarna hitam. Dan yang keenam ada kawok. Ini yang lebih ekstrim lagi. Kawok adalah tikus hutan berekor putih, dimasak dengan berbagai bumbu dapur dan cabai, sehingga rasanya cukup pedas dan gurih. Dan yang ketujuh ada tutu ruga. Kata ini artinya kura-kura. Namun, semenjak pemerintah mengeluarkan larangan untuk menangkap kura-kura secara ilegal, daging kura-kura diganti dengan ayam atau ikan. Dibumbui khas Manado dengan sedikit kuah dan pedas, sangat pas dinikmati dengan nasi panas. Dan yang kedelapan ada sambal dabu. Sambal dabu-dabu adalah sambal khas Manado yang cara membuatnya dipotong kotak-kotak, disiram jeruk nipis, dan ditambahkan irisan kemangi. Paling enak disajikan setelah didinginkan di lemari pendingin. Dan yang kesembilan ada pisang goreng sambal. Pisang goreng biasanya disajikan begitu saja. Seselesainya digoreng, beda di Manado, pisang goreng hangat dinikmati dengan cocolan sambal terasi yang pedas. Sebagai peneman disandingkan dengan es kelapa muda dengan gula merah sebagai pemanisnya. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada kelapa tart. Namanya memang diadaptasi dari bahasa Belanda yang berarti tart kelapa. Memang benar, tart ini berbahan dasar kelapa muda dicampur dengan susu, keju, kacang kenari, dan kismis. Terkadang ada juga yang menambahkan rum dan kayu manis. Ada dua macam kelapa tart, dibakar dan tanpa dibakar. Keduanya sama enaknya, lembut dan langsung leleh di lidah. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai 25 tempat wisata Manado dan sekitarnya yang wajib dikunjungi. Yang pertama ada Taman Nasional Bunaken, merupakan tempat wisata paling populer di Manado, bahkan sampai ke kancah internasional. Taman Nasional Warisan Dunia UNESCO ini menawarkan keindahan bawah laut dan memiliki biodiversitas laut tertinggi dunia. Pengunjung dapat mengeksplorasi suasana pulau, diving, snorkeling, berenang, menikmati kuliner khas laut, dan berbaur dengan warga setempat. Fasilitas di Taman Nasional Bunaken tersedia lengkap, antara lain penginapan, transportasi, tempat makan, dan penyewaan alat. Pengunjung akan dikenai biaya masuk mulai dari Rp5.000 per orang untuk wisatawan Nusantara dan mulai Rp150.000 per orang untuk wisatawan mancanegara. Dan yang kedua ada Monumen Yesus Memberkati, merupakan ikon wisata religi serta dijadikan simbol yang memberkati kota Manado. Patung ini terletak di kawasan perumahan Citralen Manado, tepatnya di Winangun 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Dari monumen dengan ketinggian 50 meter serta kemiringan 20 derajat ini, pengunjung dapat melihat pemandangan yang indah kota Manado, Pulau Manado Tua, Bunaken, dan Gunung Kelabat. Untuk mencapai lokasi patung, wisatawan dapat menaiki tangga dari sisi jalan setapak. Mereka tidak dikenai biaya untuk mengunjungi Monumen Yesus Memberkati.
Dan yang ketiga ada Pulau Siladen, berada dalam kawasan Taman Nasional Bunaken dengan daratan yang rata dan bentuk pulau yang bundar. Pulau Siladen menawarkan keindahan bawah laut yang tak perlu diragukan, lengkap dengan terumbu karang yang indah dan ikan-ikan yang cantik. Pengunjung bisa snorkeling, diving, berenang, berkeliling pantai, berjemur di pantai, atau sekedar menikmati kuliner. Untuk mencapai pulau ini, pengunjung dapat berangkat naik kapal dari Pelabuhan Manado dengan harga mulai dari Rp25.000 atau pengunjung juga dapat menyewa speedboat dengan harga mulai Rp350.000. Harap diperhatikan bahwa harga sewaktu-waktu bisa berubah sehingga wisatawan dianjurkan untuk mencari tahu harga terbaru. Dan yang keempat ada Pantai Malalayang, berada tak jauh dari pusat kota Manado dan cocok dijadikan tujuan saat weekend. Lokasi persisnya terletak di Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Di pantai ini, pengunjung dapat diving, menikmati pemandangan bawah laut, menikmati kuliner, atau bersantai menikmati pemandangan alam berupa Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, dan Pulau Siladen. Pengunjung dapat menempuh tempat ini dari pusat kota dengan jalur darat dalam waktu tempuh sekitar 25 menit dan juga dikenai biaya masuk mulai dari Rp5.000 per orang. Dan yang kelima ada Pulau Manado Tua. Pulau Manado Tua ini berada di kawasan Taman Nasional Bunaken. Di pulau ini terdapat beberapa pantai yang populer, antara lain Pantai Apeng Datu, Apeng Gugu, Apeng Salah, dan Batu Layar. Pengunjung dapat berenang, berjemur, diving, menikmati panorama matahari terbenam atau sunset, mengunjungi hutan bakau, bahkan berinteraksi dengan dugong atau lumba-lumba. Untuk mencapai pulau ini, pengunjung dapat menaiki kapal dari Pelabuhan Manado. Dan yang keenam ada Gardenia Country Inn, berupa taman luas dihiasi dengan berbagai macam jenis bunga dengan pemandangan alam. Tempat yang terletak di Jalan Kawilei, Kakas Kasen 2, Tomohon Utara, Kota Tomohon, ini menawarkan pemandangan Gunung Lokon. Fasilitas tempat wisata ini berupa kebun, restoran di tengah taman yang penuh bunga, dan penginapan. Dan yang ketujuh ada Rumah Alam Manado Adventure Park. Sangat cocok untuk dijadikan tujuan liburan bersama teman maupun keluarga. Lokasi tempat wisata ini yakni di Jalan Ring Road Manado 2, Kairagi 1, Mapanget, Kota Manado. Tempat wisata ini mengusung konsep wisata alam lengkap dengan sejumlah wahana antara lain ATV dan Flying Fox. Tempat wisata ini juga menawarkan spot-spot Instagramable. Dan yang kedelapan ada Citraland Waterpark Manado, merupakan salah satu pilihan wisata air bagi keluarga. Tempat wisata ini juga cocok untuk hiburan anak karena ada kolam dangkalnya serta kolam untuk dewasa dan wahana-wahana lainnya. Jam operasionalnya pukul 10 pagi sampai jam 6 malam WITA. Harga tiket masuknya mulai dari Rp35.000. Dan yang ke-9 ada Hutan Lahendong. Bila mencari tempat wisata dengan suasana romantis, salah satu tempat yang bisa jadi pilihan adalah Hutan Lahendong. Lokasinya di Lahendong, Tomohon Selatan. Salah satu daya tariknya adalah pemandangan alam berupa pepohonan pinus. Di tengah tempat wisata ini terdapat kawah air panas alami yang suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Dan yang ke-10 ada God Bless Park atau Taman Berkat, merupakan salah satu ikon kota Manado dengan patung telapak tangan yang dikepal. God Bless Park terletak di pinggir pantai, tepatnya di Jalan Pierre Tendehan, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado. Di tempat ini, pengunjung bisa bersantai sambil menikmati panorama laut. Pengunjung dapat berkunjung ke taman ini kapan saja 24 jam
dan tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Dan yang ke-11 ada Danau Linau. Salah satu daya tarik Danau Linau adalah warna airnya yang bisa berubah-ubah. Wisatawan yang mengunjungi tempat wisata di kota Tomohon ini bisa berfoto-foto atau bersantai menikmati suasana danau. Dan yang ke-12 ada Taman Hutan Raya Gunung Tumpah. Taruna Gunung Tumpah merupakan wisata alam yang menghadirkan pemandangan dari ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Lokasinya terletak di Tongkeina, Bunaken, Kota Manado. Dari atas puncak Gunung Tumpah, pengunjung dapat menikmati pemandangan berupa Gunung Lokon atau Kota Tomohon di sisi selatan Kota Manado, Gunung Kelabat atau Kabupaten Minahasa Utara, dan Pulau Manado Tua di sisi barat Teluk Manado. Tempat ini cocok jadi lokasi melepas penat atau sekedar menikmati pemandangan laut. Pihak pengelola juga menyediakan spot-spot foto yang menarik untuk pengunjung yang senang berfoto. Dan yang selanjutnya yang ke-13 ada Monumen HV Worang, merupakan satu-satunya tugu dengan tema tentara di kota Manado. Lokasinya terletak di Jalan Samratulangi nomor 20A, Pinaesaan, Wenang, Kota Manado. Monumen ini disebut Batalion Worang karena dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang yang menjalani tugas dalam operasi militer dan merupakan putra Minahasa pertama yang menjadi Jenderal TNI AD. Untuk berfoto-foto di tugu ini, pengunjung bebas berkunjung kapan saja dan tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Dan yang ke-14 ada kawasan wisata Bendar atau Pusat 45. Pasar 45 Bendar terletak di Jalan Samratulangi nomor 6, Wenang Utara, Wenang Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Pasar ini merupakan menjadi saksi sejarah Kota Manado yang menjadi tempat pertemuan para pedagang dari wilayah sekitar Sulawesi, Cina, Arab, dan Eropa. Jika berkunjung ke pasar ini, pengunjung dapat menikmati kuliner khas Manado serta pilihan masakan Nusantara lainnya. Dan yang ke-15 ada Taman Kesatuan Bangsa, merupakan taman kota serbaguna yang terletak di pusat kota Manado, dekat dengan Pasar 45. Di tengah taman terdapat Monumen Dotu Lolong Lasut yang diyakini sebagai perintis berdirinya Manado. Taman ini dibuka selama 24 jam dan tidak dipungut biaya masuk. Dan yang ke-16 ada Pulau Lihaga. Pulau Lihaga termasuk dalam pulau tak berpenghuni. Pulau yang memiliki luas sekitar 8 hektar ini menawarkan pasir pantai yang putih dan lembut, serta air laut yang jernih. Pengunjung dapat melakukan wisata air seperti diving dan snorkeling. Memandangi pemandangan bawah laut di pulau ini tak kalah menawan dan cantik. Pulau yang terletak di Minahasa Utara ini juga menawarkan spot-spot foto menarik. Untuk mencapai pulau ini, pengunjung dapat menaiki kapal atau menyewa speedboat dari Pelabuhan Serey di Likupang Barat. Dan yang ke-17 ada Pantai Tatiala. Pantai ini dikenal juga dengan Pantai Batu Hitam, terletak di wilayah Molas, Batu Hitam, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Pengunjung dapat menikmati aktivitas seperti berkemah, berburu foto, atau sekedar bersantai menikmati suasana pantai. Dari pusat kota Manado, pengunjung dapat mencapai pantai ini dengan jalur darat dengan mobil atau motor dalam waktu tempuh sekitar 30 menit. Yang ke-18 ada Museum Negeri Sulawesi Utara. Museum Negeri Sulawesi Utara menyajikan informasi budaya dan koleksi benda Minahasa kuno, salah satunya waruga dan benda budaya masyarakat Minahasa lainnya. Koleksi-koleksi tersebut berupa miniatur rumah adat, baju adat, dan barang bersejarah lainnya, sehingga pas dijadikan wisata sejarah dan budaya juga menambahkan wawasan.
Museum ini beralamat di Jalan W.R. Supratman nomor 72, Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Museum Negeri Sulawesi Utara dapat dikunjungi setiap hari, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 4 sore WITA. Yang ke-19 ada Arung Jeram Desa Timbukar. Terletak di Sungai Nimanga, Desa Timbukar, Kota Manado. Adapun Arung Jeram ini memiliki grade 3-4, yaitu sungai yang cukup aman, sehingga pemula pun dapat rafting tanpa perlu khawatir. Arung Jeram atau rafting Timbukar ini menjadi salah satu atraksi wisata yang cukup populer di Manado. Pengunjung yang ingin rafting Timbukar ini biasanya dikenai biaya mulai dari Rp175.000. Yang ke-20 ada Jembatan Soekarno, yang sebelumnya bernama Jembatan Nyiur Melambai, memiliki panjang 1,127 meter. Jembatan ini membentangi di atas Pasar Bersahati, tepatnya terletak di Jalan Boulevard 2, Kota Manado. Dari jembatan ini, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan dari Taman Sindulang, Pulau Bunaken Manado Tua, dan Pelabuhan Manado. Yang ke-21 ada Tugu Boboca. Monumen atau Tugu Boboca berada tak jauh dari pantai Malalayang, memiliki bentuk seperti jari-jari gurita yang menjulang ke atas dan terlihat artistik sehingga kerap kali dijadikan spot foto. Di tempat ini pengunjung dapat bersantai sambil menikmati pemandangan laut dan matahari terbenam. Untuk mencapai tempat ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi roda 4 atau roda 2. Dan yang ke-22 ada air terjun Tapahan Telu Kali. Air terjun Tapahan Telu Kali ini menjadi salah satu tempat wisata yang cukup populer di Manado. Lokasinya di Jalan Pineleng Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di area air terjun terdapat sebuah jembatan sehingga cocok dijadikan spot foto. Akses jalan ke tempat wisata ini terdapat jalan setapak sehingga cukup mudah dilalui. Dan yang ke-23 ada Monumen Lilin. Monumen atau Tugu Lilin Manado menjadi simbol kerukunan di Kota Manado. Monumen ini terletak di pinggir pantai, tepatnya di kawasan Marina Plaza, Wenang Utara, dekat dengan Pelabuhan Manado. Tempat ini biasanya dijadikan sebagai tempat berkumpul anak-anak muda hingga sampai orang tua. Biasanya tempat ini untuk menikmati pemandangan laut serta langit sore hari. Dan yang selanjutnya, yang ke-24 ada Kampung Cina. Kampung Cina sering dikenal juga dengan sebutan Pecinan Manado, merupakan pemukiman tua yang dihuni oleh masyarakat etnis Tionghoa dengan ditandai dengan kelenteng Ban Hin Kiong. Kelenteng yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an itu terletak di Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang. Di Kampung Cina ini, pengunjung dapat melihat deretan bangunan tua yang memiliki ornamen khas negeri tirai bambu serta berburu pernak-pernik khas. Pada saat perayaan Imlek, di kampung ini juga digelar upacara dan berbagai kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, yang ke-25 ada Pantai Patokan. Pantai Patokan berlokasi di Nuangan, Kabupaten Bolaang Timur. Wisatawan bisa bersantai di pantai ini sembari menikmati suasana pantai. Mereka juga bisa berfoto-foto dan di bibir pantai dengan dua tebing di kanan dan di kiri. Sekian dari pengenalan makanan dan tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara atau Manado. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, semoga boleh bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata, sekian dan terima kasih.